Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Dan sebelumnya gue pengen ngucapin ya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua yang merayakannya. Dan tentunya gue juga pengen minta maaf ya kalau misalkan gue ada salah-salah kata terus bikin kalian kesel. Oke, hari ini, pagi ini tepatnya tanggal 5 Mei Jumat 2023, Google merilis sebuah video pendek di Instagram Reels-nya mereka, yaitu bentuk penampakan Google Pixel Fold untuk pertama kalinya. Kalau kemarin-kemarin kan kita disuguhin sama leak aja ya, sekedar leak yang beredar di internet. Nah, ini Google sendiri yang mempublikasikannya. Bukan cuma Google Pixel Fold, pertengahan tahun ini Google juga punya event ya, namanya Google I/O yang biasanya merilis sebuah HP Pixel yang segmen mid-range, apalagi kalau bukan A-series. Nah, penampakan Pixel A-series juga baru-baru ini udah banyak ya beredar di internet. Yang pengen pertama kali gue bahas ini adalah Pixel 7a nih, suksesornya Pixel 6a. Udah pada tahu kan ya kalau si Pixel 6a ini adalah jawaranya kamera HP terbaik versi votingnya di channel MKBHD. Ya, namanya HP Google itu selalu nggak pernah main-main ya kalau soal kameranya. Oke, Pixel 7a ini dari penampakan yang udah beredar di internet, penampilannya ini lebih bagus ya dari 6a. Bentuknya mirip banget sama Pixel 7. HP ini bakal punya 4 pilihan warna, ada hitam, putih, orange, dan biru. Yang menurut gua warna-warnanya ini ada dua nih yang terbaik. Yang warna orange ini ngingetin kita sama warnanya Pixel 4 yang So Orange. Terus yang warna biru ini ngingetin gua sama warnanya si Pixel 2 yang Kinda Blue. Kalau dilihat warna biru ininya keren banget ya, lebih soft jadi kelihatan lebih cantik HP-nya. Sisanya hitam dan putih ya biasa aja lah ya. Kita masuk ke bagian speknya yang bakalan dapat peningkatan signifikan dari pendahulunya. Pixel 7a punya form factor yang compact sebagai HP A-series. Displaynya udah pasti OLED berukuran 6,1 inci dengan refresh rate 90 Hz. Ini peningkatan yang pertama kalinya ya, A-series punya refresh rate 90 Hz. Ini keren banget nih. Nah, selanjutnya adalah kameranya. Untuk pertama kalinya juga nih ya, A-series lepas dari sensor legendaris Sony IMX363 mengikuti jejak Pixel yang flagshipnya. Kameranya ini bakal ngejar ukuran sensor sama megapikselnya juga. Terus Pixel 7a bakalan pakai sensor kamera yang beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utamanya. Gue belum lihat sih ya apakah ada OIS apa enggak, tapi harusnya Google itu selalu menggunakan optical image stabilization untuk HP-HP-nya. Terus lensa ultrawide-nya 13 megapiksel which is harusnya bisa rekam video 4K. Dan kamera depannya juga beresolusi 13 megapiksel ya sama ya, harusnya bisa rekam 4K juga. Ini menarik banget ya karena A-series adalah sebuah HP mid-range. Next ke bagian chipsetnya, Pixel 7a bakal pakai Tensor G2 sama kayak Pixel 7 series. Buat lu nih ya yang menganggap kalau Tensor G2 itu weak, lemah, cepet panasan, terserah. Tapi yang pasti ini adalah sebuah chipset kelasan flagship yang memang menurut gue ini masih ada di bawah dari kebanyakan chipset flagship lainnya. Tapi biar gimana pun juga ini tetap aja Tensor G2 adalah sebuah chipset flagship yang diolah sama Google terus dipadukan sama software buatannya yang ciamik yang terbaik. Jadi bakalan smooth-smooth aja sih. Buat anak-anak tim Pixel gua nggak perlu lagi ya ngejelasin tentang hal ini. Next kita ke bagian charging. Nah, untuk pertama kalinya juga nih ya Google menyematkan wireless charging untuk Pixel A-series. Bayangin tuh, Pixel 7a bakal punya wireless charging yang support up to 20 watt harusnya ya. Yang artinya 7a ini bakalan punya material yang bagus dong, yang premium, yang kaca. Nggak mungkin dong berbahannya plastik, apalagi berbahan kardus. Oke, cukup buat Pixel 7a. Gue cuma berharap Google bisa ngasih harga yang makin kompetitif dengan spek yang melimpah seperti ini. Ya kalau menurut gua ini naik dikit dari harga 6a masih oke lah ya. Cuma agak mepet nih kelihatannya sama Pixel 7 yang basic. Jadi kayak abang ade yang lagi ngeributin warisan.
Lanjut kita ke Pixel Fold. Jadi ini pertama kalinya ya Google bakal punya sebuah HP lipat premium flagship yang anti mainstream. Tapi dengan ikut andilnya Google ke segmen ini, gua rasa bakal ngebuka jalan buat vendor lain, khususnya kayak Apple ya, buat ikutan punya HP layar lipat-lipat seperti ini. Bisa gue bilang ini kayak mempertegas ya kalau perkembangan HP layar lipat itu bakalan semakin mainstream lagi ke depannya. Kalau kemarin kan Samsung kelihatan trying so hard, sampai film-film drakor itu isinya HP lipat semua. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan mainstream. Tapi biar gimana pun juga keberadaan HP lipat seperti ini juga penting ya buat perkembangan teknologi. Ditambah lagi nih ya, penggunanya juga bakal ngerasa spesial, ngerasa berkelas, beda dari yang lain karena kelihatan super premium. Penampakan Pixel Fold juga mempertegas kalau Google berada di jalur yang tepat sebagai penguasa teknologi. Oke, dengan nongolnya Reels ini, Google juga mengumumkan akan memperkenalkannya nanti di acara Google I.O. Catat tanggalnya nih, tanggal 10 Mei 2023 akan live stream di channel YouTube-nya mereka. Belum ada spesifikasi resmi yang tersedia, tapi dari bocoran displaynya itu kalau terlipat 5,8 inci. Kalau layarnya terbuka itu akan punya 7,6 inci. Dilihat dari bezelnya saat terbuka, pada bagian atas sama bawahnya ini terlihat lebih tebel ya bezelnya ya kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy Fold 4. Ya maklum ya kalau menurut gua ini baru tahap awal Google punya foldable phone. Kabarnya Google bakal menggunakan Tensor G2 sebagai chipset HP lipat ini. Belum tahu pilihan RAM sama storage-nya berapa, terus Android-nya juga udah pasti ya bakal menggunakan Android 14 terbaru yang khusus buat foldable phone. Dan kabarnya ini akan jadi the most durable hinge in foldable phone. Jadi kita lihat nanti aja pembuktiannya. Secara desain kayaknya khas ya perusahaan US, gue ngelihatnya hampir mirip-mirip kayak Surface gitu, lebih kece sedikit lah ya. Tapi khasnya Pixel tetap ada di sini. Frame kameranya yang pakai Pixel 7 series tapi dirubah dikit ya, jadi nggak kelihatan full ya. Kayak nanggung gitu tapi lucu dan kelihatannya bakal punya setup kamera kayak Pixel 7 Pro. Kalau beneran ada periskopnya nih sih bakalan sadis sih kameranya. Bakal jadi foldable phone yang punya kamera tersadis di alam semesta ini. Terakhir, untuk perkiraan harganya yang banyak beredar di internet, kabarnya itu mulai dari 1.700 US dollar. Semoga nanti pas launchingnya itu lebih murah ya dari kebanyakan foldable phone yang lainnya. Tapi kita sebagai user di Indonesia kayaknya jangan terlalu berharap ya. Mungkin harus tetap gigit jari karena enggak resmi, mungkin sampai sini harganya tuh bisa di angka 30 bahkan sampai 40 jutaan. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Terus jangan lupa like, kasih jempolnya, terus share ke teman-teman, jangan lupa komen, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.